Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puja dan puji hanya milik siapa ibu-ibu? Jamaahnya ribuan tapi yang jawab baru 5 orang doang. Segala puja dan puji hanya milik siapa ibu? Enggak usah melotot-melotot. Sesungguhnya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih, memuja dan memuji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, sejatinya semuanya itu bertasbih, memuja dan memuji Allah. Baik itu yang bergerak ataupun itu yang tidak bergerak. Ada pohon, ada air, ada bebatuan, tanah dan lain sebagainya. Semuanya senantiasa bertasbih, memuja dan memuji. Pertinyi-inyi. Kata siapa bu? Tukul. Kata Ustadz. Apa enggak malu kita? Kalau apa-apa yang tidak berakal saja bertasbih, memuja dan memuji Allah. Sehingga kita yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diberikan akal, pikiran dan lain sebagainya. Maka sudah sepantasnya kita harus senantiasa bertasbih kepada Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ahabbul kalami illallah arba'un. Ada 4 kalimat yang sangat dicintai Allah kata Rasul. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Oleh karenanya di kesempatan yang mulia ini, sebelum kita bertolabul ilmi, mari sama-sama kita bertasbih, memuja dan memuji Allah. Saya mau nanya ibu-ibu, kalau saya ajak bertasbih mau atau mau aja? Mau aja atau mau banget? Oke, saya doakan mudah-mudahan yang tasbihnya kencang, semangat, ikhlas, mudah-mudahan bisa berangkat haji umroh tahun depan. Amin ya robbal. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Semuanya. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Lebih kompak. Subhanallah
ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mudah-mudahan dengan tasbih yang kita baca, kalaupun ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Yang lagi susah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Yang lagi banyak utang, mudah-mudahan dilunaskan utangnya. Kenceng amat ini nenek-nenek. Banyak utangnya ini. Alhamdulillah. Para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus guru saya, dosen saya, senior saya yang sangat saya ta'dimi, Kiai Haji Abdurrahim Hasan, ya, Dr. Kiai Haji Abdurrahim Hasan SKMA. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta istri senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, amin. Dan mudah-mudahan pondok pesantrennya semakin hari semakin bermanfaat dan santri-santrinya juga semakin hari semakin banyak, amin. Dan tak lupa para alim, para ulama, para kiai, tadi ada senior saya juga Ustadz Haji Agus An-Nabawi, ya, yang sering nongol di Indosiar. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa bisa bersyiar solawat dimanapun berada, amin. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau juga senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan kelancaran dalam hidupnya, amin ya robbal. Para alim, para ulama, para tuan-tuan guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang tadi sempat ngobrol dengan saya di kediaman Kiai Haji Abdurrahim Hasan. Salam takdim buat tokoh-tokoh yang ada di kampung apa ini? Serengseng Sawah. Masya Allah, ini kampung Serengseng Sawah insya Allah berkah. Amin ya robbal. Kampung itu Pak, kalau ada pesantren Quran insya Allah kena berkahnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang ada di halaman sini, di kampung ini harus bersyukur. Kenapa? Di kampung kita ada pesantren Quran. Di kampung kita ada anak-anak yang menghafal Quran. Di kampung kita ada santri yang bangun malam murojaah Quran. Maka insya Allah kalau daerah, kampung, desa, dusun ada pesantren Quran, maka insya Allah akan dijauhkan dari azab, bala, bencana, malapetaka dan lain sebagainya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa-rasanya kurang sempurna. Ibarat sayur kurang garam. Kalau kita sudah bertasbih kepada Allah, tetapi kita belum menyebut nama yang diagungkan oleh Allah Subhanahu. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini kita peringati hari kelahirannya. Yang hari ini kita adakan maulidnya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Betul apa betul? Saya mau nanya ibu-ibu, cinta tidak dengan Rasulullah? Kurang semangat. Cinta tidak dengan Rasulullah? Pengen tidak dapat syafaatnya? Tadi kiai kita sudah menyampaikan, ya, siapa yang rajin sholawat maka insya Allah akan mendapatkan syafaatnya Rasul. Amin. Di dalam kitab Tanqihul Qaul dikatakan, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina li akhiratihi wa salasina lid dunyahu. Apal nggak ini? Tahu nggak ini artinya? Bu,
Tahu nggak ini artinya? Belum, saya artiin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu hari 100 kali, maka Allah akan mengijabah doanya 100. Yang 70 diijabah nanti di akhirat, dan yang 30 diijabah di dunia. Kuncinya apa? Istiqomah, mujahadah, baca solawat sehari minimal 100 kali, dibarengi dengan ikhtiar, maka insya Allah semua hajat doa kita dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Kita baca solawat mau? Sallallahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih kompak. Sallallahu. Ibu-ibu. Sallallahu. Sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bu, masih semangat? Ngomong-ngomong udah kenal belum Bu sama saya? Kenalan dulu mau? Nama saya asli Rahmat Handoko. Saya dilahirkan di kota Lampung, Bu. Ada orang Lampung, orang Sumatera ada angkat tangan? Banyak ya. Saya lahir di kota Lampung, kemudian singkat cerita dulu saya di pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Nurul Quran. Kiai saya alumni dari Tebu Ireng Madrasatul Quran buka pesantren di Lampung. SMP sampai SMA saya mondok tahfiz, ngapal Quran alhamdulillah dapat 10 juz. Begitu dapat 10 juz saya sering ikut musabaqah tilawatil Quran. Nah kalau guru kita Kiai Haji Abdul Rahim ini Dewan Hakim Nasional di Indonesia. Kalau saya belum sempat sampai ke nasional, saya baru tingkat provinsi. Dapat 10 juz, saya kuliah di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, Pasar Jumat. Saya ngambil manajemen dakwah dan bisnis. S1-nya saya ngambil manajemen dakwah dan bisnis. Kemudian S2 saya ngambil tafsir Al-Quran. Kalau S3 belum, Pak. Kalau kiai kita sudah doktor berarti sudah S3. Makanya sekarang aktivitas saya selain sebagai seorang pendakwah, saya juga seorang pebisnis. Saya punya usaha namanya Multazam Property, jual beli, sewa, bangun properti. Area Jakarta Selatan dan sekitarnya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau beli rumah di Pondok Indah yang harganya ya murah lah, paling 20 miliar, 30 miliar.
Itu bisa hubungi saya. Alhamdulillah belum lama saya jual rumah di Pondok Indah itu 29 miliar. Saya kemarin langsung berangkat haji nggak pakai antri, Pak. Saya daftar bulan haji dan berangkat tahun itu juga. Kenapa? Karena saya banyak ini. Apa ini, Pak? Hah? Jari ini kok duit. Makanya Bu, Pak, kalau saya diundang kemana-mana saya nggak pernah nanya amplopnya isinya berapa. Oh iya dong, pengusaha ini yang diundang ya kan. Tanya sama Kiai Abdul Rahim. Saya nggak nanya, Kiai saya nanti mau dikasih berapa, saya nggak nanya. Kiai nanti saya bakal dikasih transfer berapa, saya nggak nanya. Kenapa? Saya sudah punya usaha. Sehingga saya dakwah, pure dakwah untuk mensyiarkan agama Allah. Alhamdulillah. Ya kalau misalnya dikasih sama panitia, alhamdulillah, betul. Kalau nggak dikasih ya saya tungguin. Canda. Ya sekarang saya tinggal di Bali View, Cirende, Tangerang Selatan. Dekat UIN Kedokteran. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau silaturahmi silahkan datang ya ke rumah saya. Cari komplek Bali View. Komplek Bali View itu kompleknya orang-orang kaya, Pak. Iya dong, sombong dikit ya enggak? Cari rumah ya, tanya sama security rumah yang paling gede. Catnya warna coklat, 2 lantai, pagernya warna hitam. Ada mobil Alphard 1, Mercedes-Benz 1, Fortuner 1. Nah itu rumah tetangga saya. Rumah saya masih maju lagi, nanti ketemu yang mau silaturahmi ke kediaman saya. Cukup perkenalannya? Cukup? Sekarang kita ngaji, setuju? Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan berita yang sangat penting. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalkurullaha azza wa jalla ala kulli ahyani. Ibu-ibu kenal Aisyah? Bu. Ini jamaah masih hidup nggak ini? Ibu-ibu kenal Aisyah? Kenal di mana? Kalau ibu-ibu kenal Aisyah berarti ibu-ibu serengseng sawah ini makhluk purbakala. Aisyah itu bu, Aisyah itu istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan ratusan sampai ribuan hadis diriwayatkan Sayyidah Aisyah. Kata Aisyah, Rasul itu yalkurullaha azza wa jalla ala kulli ahyani. Rasul itu selalu mengingat Allah dimanapun beliau berada dan kapanpun waktunya. Ini yang pertama. Kalau Nabi Musa alaihissalam dikenal dengan kuatnya, dengan amanahnya, nabi-nabi yang lain pun dipuji oleh Allah karena kelebihannya, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji Allah karena akhlaknya. Dan salah satu akhlak Rasulullah yang pertama kali yang sangat dicintai Allah adalah beliau selalu berzikir kepada Allah dimanapun beliau berada dan kapanpun waktunya. Ibu-ibu, bu, kalau habis subuh jangan kemana-mana dulu. Habis subuh minimal baca kulhu, baca falak, baca binnas 3 kali. Nanti ditambah lagi baca ayat kursi. Kemudian ada kalimat begini, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu sampai akhir. Kemudian nanti baca Sayyidul Istighfar. Hafal Sayyidul Istighfar? Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa yang baca Sayyidul Istighfar di waktu pagi, dia meninggal di siang hari, Allah masukkan dia ke dalam surga. Amin. Dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin, di sore hari dia meninggal di malam hari, Allah masukkan ke dalam surga. Jadi salah satu poinnya, kalau kita mencintai Rasulullah maka kita harus menghidupkan sunnahnya. Sunnah yang pertama diantaranya adalah berzikir kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun waktu, minimal zikir pagi dan petang. Ustadz, kalau kita mau baca zikir pagi dan petang belajarnya sama siapa Ustadz? Nanti belajar sama Kiai Haji Abdul Rahim. Ya. Nanti belajar sama beliau, kitabnya apa Ustadz? Nanti nanya sama beliau. Ada kitab Hisnul Muslim misalnya, di situ dicatat, dicantumkan zikir pagi dan petang yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lengkap itu. Alhamdulillah saya sama istri saya kalau pagi sebelum aktivitas saya menghidupkan itu Pak. Kenapa? Karena yang namanya kita hidup ini, nanti 1 jam ke depan, 2 jam ke depan kita tidak akan pernah tahu akan kejadian apa. Betul apa betul? Kemarin ada berita di kilometer berapa? 92. Di Bandung ada kecelakaan beruntun. Yang korbannya itu puluhan orang, bahkan ada yang meninggal dunia. Betul? Belum lama kejadian di Tangerang Cipondoh. Ada orang naik mobil truk, ugal-ugalan nabrakin pengendara-pengendara yang ada di jalan. Insya Allah kalau kita rajin zikir, rajin tasbih, kita bentengi diri kita dengan wiridan Quran, hadis yang diajarkan Rasulullah, maka insya Allah kalau seandainya di depan ada bencana, ada musibah, ada malapetaka, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Kalau Qur'annya kita bisa buka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lemes amat. Pak Kiai, ini jamaah Serengseng Sawah emang lemes-lemes begini nih Pak Kiai. Bu. Orang beriman itu Bu, kalau dibacain Quran, hatinya bergetar, nambah imannya, lisannya kenceng bertasbih menyebut Allah. Tanda apa? Tanda imannya nambah kepada Allah. Coba saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah-wajah terpaksa. Yang ikhlas Bu, saya doain mudah-mudahan yang ikhlas banyak duitnya, amin. Ya ayyuhalladzina amanu Uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallah semuanya. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, nih jamaahnya hafal Quran semua. Shadaqallahnya doang yang kencang. Alhamdulillah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanul qurullah.
Wahai orang-orang yang beriman, ulkurullah, ingatlah kepada Allah. Dzikron katsirah. Dengan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Kapan waktunya? Sabbihuhu bukratan wa asilah. Di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi sebelum kita aktivitas, sebelum kita dagang, sebelum kita bisnis, sebelum kita ngajar, sebelum kita ke sawah, sebelum kita bertani, sebelum kita berpolitik, bentengin dulu diri kita dengan kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ibarat kata Bu, orang kalau sudah paginya zikir, dia pakai baju besi, pakai pelindung. Kalau ada orang yang mau jahat, ada pencopet yang mau nyuri, ada tabrakan di depan, Allah insya Allah akan selamatkan. Amin. Tapi mohon maaf, kalau di pagi hari kita lengah, naudzubillahi min dzalik, kita nggak akan pernah tahu keburukan apa yang akan terjadi di depan. Makanya salah satu akhlak Rasulullah pertama yang harus kita contoh adalah senantiasa berzikir kepada Allah dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Isa di dalam kitabnya Hakikat Tasawuf, beliau mencantumkan sebuah riwayat yang riwayat ini sahih. Apa riwayatnya? Matsalul ladzi yalkuru rabbahu wal ladzi la yalkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi kalau ibu-ibu, ibu-ibu lagi jalan ke pasar, lagi jalan ke mall, lagi pergi ke Jakarta, nggak diawali dengan zikir dan tidak diisi dengan zikir, walaupun kita lagi jalan hidup, pada hakikatnya jiwa kita mati. Na'udzubillahi min. Tapi kalau kita awali dengan zikir, di tengah jalan sambil zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Atau baca sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Walaupun maaf ya, kita lagi berjalan atau kita sedang tertidur, kalau kita awali dengan berzikir, maka insya Allah jiwa kita, ruh kita sejatinya hidup. Ada kisah begini Bu, saya mau cerita boleh? Bu, saya mau cerita boleh? Suatu saat ada namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini ulama yang masyhur. Ada 4 imam, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Nah, yang mau saya kisahkan ini Imam Ahmad bin Hanbal. Nggak tahu kenapa Imam Ahmad bin Hanbal ini Bu, tiba-tiba hatinya digerakkan sama Allah. Begitu digerakkan sama Allah, dia pengen pergi ke sebuah kota. Kota Basrah namanya, di Irak. Singkat cerita, Imam Ahmad bin Hanbal kemas-kemas, bawa baju, bawa sarung, bawa tas ya. Dia pergi ke kota Basrah. Jalan kaki Bu. Zaman dulu belum ada Gokar sama Gojek Bu. Dia jalan kaki, begitu sampai di kota Basrah ketemu musola. Begitu ketemu musola, ketemu masjid, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya singkat kisahnya. Kalau azannya saya lanjutin ntar bisa sampai 11:30. Ya kan? Saya putus, saya singkat kisahnya. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hanbal ngambil air wudhu, qomat dikumandangkan, Imam Ahmad bin Hanbal ikut sholat.
Imam Ahmad bin Hambal ini Pak, ulamanya para ulama, kiainya para kiai, hafal ribuan hadis, ya, ratusan ribu hadis. Ya, dia ikut sholat, begitu ikut sholat, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, Imam Ahmad bin Hambal nggelar sajadah di dalam musola. Begitu nggelar sajadah, ada marbot masjid datang. Pak, ulah di dieu Pak. Ini kayaknya marbot masjid orang Sunda ini. Kata marbotnya, Pak ojo neng kini kalau kata orang Jawa. Jangan di sini lu kalau kata orang Betawi mah. Pergi. Ini masjid, ini musola bukan tempat tidur. Ini masjid, ini musola tempat ibadah. Pergi. Nggak tahu dia yang diusir ulama. Karena ulama zaman dulu Bu nggak terkenal. Betul apa betul? Nggak ada YouTube, nggak ada TikTok, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook. Singkat cerita apa? Imam Ahmad bin Hambal diusir, begitu diusir pergi dia ke teras masjid. Begitu pergi ke teras masjid, dia gelar sajadah lagi, pengen tidur lagi. Kenapa? Capek. Dari rumahnya ke Basroh itu capek, jauh banget Pak. Puluhan kilo, bahkan ratusan kilo. Singkat cerita begitu sampai di teras, didatengin lagi sama tadi marbot masjid. Diusir lagi. Pak, ini masjid bukan tempat tidur, ini tempat ibadah. Pergi. Singkat cerita Imam Ahmad bin Hambal kelitih-kelitih. Tahu kelitih-kelitih? Kelitih-kelitih itu cengar-cengir kalau kata orang Jawa. Diusir 2 kali sama satu orang yang sama. Singkat cerita Imam Ahmad bin Hambal pergi. Begitu pergi sampai di pasar, Imam Ahmad bin Hambal ketemu sama pedagang roti. Ya Syekh, kata pedagang roti. Ta'al, come here. Bahasa Inggrisnya. Kadia. Imam Ahmad bin Hambal nyamperin. Shhh. Diajak ngobrol sama pedagang roti. Bapak capek? Iya. Lelah? Iya. Pengen istirahat? Iya. Akhirnya Pak sama pedagang roti disuruh tidur di belakang pedagang roti sedang ngadonin roti. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal istirahat, begitu istirahat Masya Allah. 5 menit, 10 menit, 30 menit ini pedagang roti Masya Allah. Punya amalan yang sangat luar biasa. Setiap ngadonin roti dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah. Singkat cerita itu Imam Ahmad bin Hambal penasaran. Pedagang roti. Iya. Sudah berapa lama Anda mengamalkan itu? Waduh, udah puluhan tahun. Lalu apa yang Allah berikan kepada Anda dengan amalan itu? Semua doa saya sudah diijabah sama Allah. Saya pengen ke tanah suci, Allah sudah kabul. Saya pengen punya finansial yang cukup, Allah juga sudah ijabah. Saya pengen punya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, semua diijabah. Doa saya semua sudah diijabah. Tinggal satu doa saya yang belum diijabah Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Imam Ahmad bin Hambal penasaran. Apa itu doanya? Saya pengen ketemu dengan ulama zaman ini. Dia hafal ratusan bahkan ribuan hadis. Ulamanya para ulama, kiainya para kiai, gurunya para guru. Yaitu namanya Ahmad bin Hambal. Siapa Bu? Siapa Bu? Ahmad bin Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hambal meneteskan air mata. Dan dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah takdirkan saya diusir dari masjid. Kemudian kaki saya melangkahkan ke tempat Anda. Karena Allah ingin mengijabah doa Anda. Akulah Ahmad bin Hambal. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol. Akhirnya benar itu Ahmad bin Hambal dipeluk erat oleh sang pedagang roti dan 100% daripada doa pedagang roti diijabah Allah Subhanahu insya Allah. Semua jamaah yang hadir di sini kalau rajin berzikir, mengikuti Rasulullah, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, insya Allah semua doa-doa kita akan dikabul oleh Allah. Amin ya robbal. Kita tasbih sekali lagi mau?
Subhanallah. Semuanya. Walhamdulillah. Lebih semangat. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla illa billahil aliyil azim. Semuanya. Walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil Zim subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Episode kedua. Sudah jam berapa, Bu? Jam 10. Jam saya udah jam 11 ini. Bu, jangan kaget, Bu. Kalau ada ustadz baru 10 menit naik ceramah dia lagi ngeliat jam. Jangan kaget, Bu. Itu sebenarnya teknik aja. Sebenarnya dia lagi pusing habis itu mau ngomong apa. Alhamdulillah. Yang kedua, Bu, salah satu akhlak Rasulullah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, ada seorang sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah?" Maka Aisyah menjawab, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Jangan kemana-mana, nanti di akhir tausiah saya akan memberikan kuis kepada jamaah. Saya bawa 2 Quran, ya. Nanti di akhir tausiah saya akan kasih pertanyaan, bagi jamaah yang bisa jawab nanti dapat Quran dari saya. Ya, saya doakan mudah-mudahan yang ngajinya sampai selesai, sampai kelar dimudahkan untuk pergi ke Baitullah. Amin. Amin ya robbal. Yang kedua, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya, alhamdulillah ini kita hadir di pesantren Quran. Masya Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin. Menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Kenapa? Karena Rasulullah mendapatkan wahyu berupa Al-Quran. Catat. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi sayyidul malaikah. Menjadi pemimpinnya jutaan para malaikat. Malaikat itu jumlahnya ada berapa, Bu? Bu. Malaikat jumlahnya ada berapa? Tidak terhitung. Kalau yang wajib dihafal ada 10. Tapi ada satu malaikat yang menjadi presiden. King of the kingnya malaikat. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa malaikat Jibril alaihissalam menjadi sayyidul malaikah, menjadi pemimpinnya para malaikat? Karena malaikat Jibril diamanahi wahyu berupa Al-Quran untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan menjadi sayyidus syuhur, menjadi pemimpinnya 12 bulan lainnya. Kenapa? Di bulan suci Ramadan ada satu malam, ya, namanya malam Lailatul Qadar.
Kenapa? Karena bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kuntum khaira ummah. Menjadi umat yang paling baik. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Makanya benar beruntung kalau di satu tempat ada majelis Quran. Banyak Pak, Bu, saya punya jamaah usianya kurang lebih 56 tahun. Karyawannya ada 6.000 karyawan. Pada saat itu dia cerita ke saya, Ustadz, saat ini saya nyesel. Kenapa Pak Haji? Saya kena diabetes, mata saya udah gak bisa lihat Ustadz. Saya saat ini pengen belajar Quran. Tapi mata saya udah gak bisa lihat Ustadz. Akhirnya apa? Saya pun ikut sedih. Orang akan menyesal kalau dia punya kesempatan belajar Quran tidak mau mempelajari Quran. Dia akan menyesal kalau usianya sudah lanjut dia nggak bisa baca Quran. Makanya beruntung ini kampung Srengseng Sawah Jagakarsa. Ada alumni PTIQ yang hafal Quran. Ada santri-santri yang menghafal Quran. Maka kita sudah sepantasnya bergembira. Semangat, giroh kita harus membara. Untuk apa? Belajar Al-Quran. Nanti di akhirat kalau umatnya nggak baca Quran, Rasul nangis sedih. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nanti di akhirat Rasul sedih, ya Allah, umatku udah meninggalkan Quran. Umatku nggak bisa baca Quran. Umatku nggak bisa mentadaburi Quran. Umatku nggak tahu Quran. Umatku nggak mengamalkan Quran. Sedih Bu, kalau umatnya nggak bisa baca Quran. Kalau kita punya anak-anak nggak bisa baca Quran. Kadang sebagian orang metropolitan, Jakarta dan sekitarnya lebih bangga anaknya sekolah di sekolah internasional. Betul apa betul? Maaf, kadang Qur'annya nggak kesentuh. Fikih sholatnya nggak kesentuh. Siapa yang dirugikan? Kita. Dan janji Rasul, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum itu dengan Quran. Dan Allah juga akan merendahkannya dengan Quran. Insya Allah. Kalau jamaah masyarakat kampung Srengseng Sawah mencintai Quran, mendakwahkan Quran, mensyiarkan Quran, rajin berinteraksi dengan Quran, insya Allah akan muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Tapi kalau ada segolongan umat lain yang tidak mau berpegang teguh dengan Quran, yang tidak mau belajar Quran, yang tidak mau mengamalkan Quran, maka naudzubillah min dalik, secara otomatis hidupnya akan dibinasakan, akan direndahkan, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak, rajin baca Quran enggak di rumah? Jawab yang kompak. Kalau rajin jawab rajin. Kalau tidak jawab tidak. Jujur aja. Ibu-ibu rajin baca Quran tidak? Rajin, mantap. Bapak-bapak rajin baca Quran tidak? Rajin, Masya Allah. Tepuk tangan buat ibu-ibu.
Sekarang saya mau tes. Bapak-bapak diem dulu, ibu-ibu saya kasih soal. Setuju? Nanti kalau yang bisa jawab kompak dapat hadiah brosur umroh. Brosur mah gue juga ada Ustadz katanya. Insya Allah umroh tahun depan, amin. Kalau kena gusuran. Udah gak ada tol ya Pak Haji ya? Gak ada, proyek tol gak ada. Oke, sekarang saya mau tes ibu-ibu, lanjutin ayat dari saya. Kalau istrinya Pak Kiai mah gak usah ikut jawab karena beliau hafal Quran. Saya mau tahu ibu-ibu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Jawab. Oh, ini bro. Apa ini jawabnya? Nggak jelas ini. Ulangi, kebakar soalnya, kebakar. Soal terakhir, kalau nggak bisa nilainya 0 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Ibu-ibu semuanya, 1, 2, 3, jawab. Kok malah jawab Allah? Ini apa? Lanjutin. Berarti ibu-ibu nilainya 0. Gantian bapak-bapak. Pak, rajin baca Quran gak Pak? Rajin tidak? Rajin katanya. Soal buat bapak-bapak kalau benar nilainya 100, ibu-ibu nilainya 0. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin Mbak. Inna a'tainakal kautsar. Hebat bapak-bapak, tepuk tangan buat bapak-bapak. Waduh. Kiai, nenek-nenek di belakang angkat tangan, awas lo Ustadz, gue cegat lo. Kata nenek-nenek curang katanya. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini ini tawaduk semua. Rajin baca Yasin, amin. Rajin baca Waqiah, amin. Rajin baca Al-Mulk, amin. Yuk baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Yasin. Bareng. Wal Qur'anil Hakim. Ala siratim mustaqim. Unzira aba'uhum fahum aktsarihim fahum la yu'minun. Shadaqallah. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Masya Allah. Masya Allah. Ini ibu-ibu calon penghuni surga semua ini. Lihat tuh wajahnya cerah-cerah tuh, Masya Allah. Itu tanda-tanda min asaris sujud. Atau memang karena pakai skincare. Enggak, insya Allah ini ibu-ibu karena rajin ngambil air wudhu sehingga terpancarlah wajah-wajah kesolehannya. Amin ya robbal. Pak, Bu,
kalau lagi ada senggang di sini ada majelis taklim datengin. Ya, belajar Quran, ya. Dengan Quran itu insya Allah hidup kita akan mulia. Amin. Dulu saya nggak nyangka bakal jadi orang yang menyampaikan dakwah Islam. Dulu saya cuma taunya ngapal Quran, saya punya kiai, saya rajin diajak ceramah. Makanya saya kemana-mana anak saya ajak ceramah walaupun dikit. Itu baca tasbih, baca sholawat, memberikan edukasi kepada dia supaya nanti terngiang-ngiang dia punya mental yang baik. Saya dulu nggak pernah punya cita-cita saya diundang ceramah ke Sulawesi, ke Bandung, ke Palembang, saya nggak pernah. Tapi atas izin Allah dengan kemuliaan Quran yang ada di dada saya. Ya, pada saat itu saya ikut audisi Aksi Indosiar tahun 2014. Dulu jurinya Mama Dedeh. Ada Ustadz Ahmad Al-Habsyi, Ustadz Subeki Al-Buhuri, Ustadz Wijayanto. Alhamdulillah Ustadz Agus An-Nabawi itu tahu perjuangan saya. Dengan wasilah Quran di dada saya, alhamdulillah. Saya kalau ceramah nggak bisa pada saat itu. Tapi karena saya punya hafalan Quran, orang Indosiar menunjuk saya untuk mewakili Provinsi Lampung. Dan singkat cerita alhamdulillah sampai saat ini saya atas izin Allah tahaddus bin nikmah masih eksis istiqomah ngisi di acara Serambi Islam TVRI. Berkah Quran. Dan saya dagang pun bisa, bisnis juga bisa. Artinya apa? Kalau kita menghafal Quran, kita belajar Quran, itu justru menjadi penyemangat kita untuk sukses lebih dibandingkan orang lain. Betul apa betul? Betul insya Allah. Makanya rajinin baca Quran. Ya, Rasul juga menyampaikan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah akan kasih satu kebaikan. Dan dilipat gandakan dari satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Yang pertama zikir. Yang kedua akhlak Rasulullah adalah Ibu-ibu mau belajar parenting tentang edukasi mendidik anak, buka Quran surah Luqman. Ya, nanti belajar sama ustadzah istrinya kiai. Ya, bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya agar punya tauhid yang baik, punya kepribadian yang baik, punya mental yang baik. Buka Quran surah Luqman, itu ada ilmu parenting. Bapak-bapak pengen belajar bisnis, ingin berpolitik menjadi politisi yang baik, buka misalnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk adil dan ihsan. Itu ayat-ayat kepemimpinan, ayat-ayat politik, ayat-ayat demokrasi. Kita ingin mendidik keluarga kita, kita bisa buka Quran surah Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Artinya apa? Quran itu adalah kitab yang sangat komprehensif. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, dalam bukunya Jawahirul Quran mengatakan, semua ilmu baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui, semuanya bersumber dari Al-Quran. Jadi kita harus bangga, kita harus senang, kita harus rajin, kita harus semangat berinteraksi dengan Al-Quran. Poin yang kedua dan yang ketiga, salah satu akhlak Rasulullah itu orangnya lemah lembut dan kasih sayang. Apa Bu? Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Surah Ali Imran ayat 159. Ini ayat yang harus dipegang oleh juru dakwah.
oleh ustadz, oleh mubaligh, oleh kiai, oleh kita semua. Apa pesan Allah kepada Rasul? Dan karena rahmat Allah, maka berlemah lembutlah engkau wahai Muhammad kepada mereka. Seandainya engkau keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh darimu. Jadi kalau kita di masyarakat berdakwah harus dengan sikap yang lemah lembut. Jangan dakwah nakut-nakutin. Lo kalau kagak sholat, kagak hijab, lo masuk neraka. Waduh. Akhirnya apa? Jamaahnya kabur. Betul apa betul? Betul apa betul? Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Betul? Dakwah itu merangkul bukan memukul. Betul? Bahkan Allah berpesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ilhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Surah Thaha. Apa pesan Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun, samperin Fir'aun, datangin Fir'aun. Ila fir'auna innahu tagha, sesungguhnya dia itu melampaui batas. Kenapa? Fir'aun itu Pak ngaku Tuhan. Enggak main-main Pak, ngaku Tuhan. Kalau di Indonesia ada namanya Lia Edan. Udah wassalam orangnya. Ngaku Jibril, betul? Ngaku Jibril. Udah wassalam orangnya. Fir'aun ngaku Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang tinggi, kata Fir'aun. Apa pesan Allah? Ilhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa, Harun samperin Fir'aun, datengin Fir'aun. Ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Dan sampaikanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang baik. Ucapan yang lemah lembut. Jadi kalau kita berdakwah, kita bersyiar, maka kita harus landasi dengan lemah lembut dan kasih sayang. Amin ya robbal. Oke Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah siang, sudah hampir jam 12, ini sudah waktunya makan siang, betul? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lohan. Makin cepat makin bagus, karena saya perhatikan perut ibu-ibu udah gak tahan. Yang pertama berzikir kepada Allah, yang kedua dengan kita belajar Quran, dan yang ketiga dengan kita berlemah lembut dikala kita berinteraksi, dikala kita berdakwah. Maka inilah akhlak Rasulullah yang harus kita syiarkan. Cukup sekian dan demikian tausiah dari saya. Sedikit diamalkan itu lebih baik dibandingkan banyak tidak diamalkan. Buat jamaah yang bisa jawab pertanyaan dari saya, ada satu Quran, ada dua Quran. Ya, ada 4 amalan yang sangat dicintai Allah, ucapan yang sangat dicintai Allah. Apa saja ucapan itu? Ibu-ibu, mangga masuk sini ibu, sini. Woi, tepuk tangan buat ibu-ibu. Sini bu, mangga bu. Nggak usah malu. Ini kelihatannya dari Fatayat ya. Muslimat, iya betul. Kalau Fatayat yang muda, ini masih muda ini. Ayo sini. Oke. Ibu, Masya Allah. Mangga ibu, di mana? Oh di sini aja. Udah saya yang turun. Oke. Ini ibu siapa, dengan ibu siapa? Ibu Rosmawati. Ini ada Quran ya, namanya Mushaf Fahmi Bisyauqin. Ini kalau diamalkan 7 hari bisa selesai membacanya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 hari bisa selesai. Nah, tapi insya Allah kalau ibu-ibu lagi senggang, rajin baca, insya Allah 7 hari bisa khatam 30 juz. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan bisa diamalkan dan bisa hafal 30 juz. Nanti wisudahnya di sini ya. Oke, monggo silakan. Iya. Untuk selanjutnya, yang terakhir, tadi saya menyampaikan akhlak Rasulullah di saat berdakwah itu apa? Oke, siapa yang bisa? Angkat tangan. Dari sini udah.
Mana? Oh itu Ibu, ya mangga. Oke, sini Ibu, ayo mangga. Ya. Bu, jangan lihat nilainya, tapi lihat ketulusan saya yang saya bawa jauh-jauh dari beda kabupaten loh Bu. Ya kan, Tangerang Selatan ke Jakarta Selatan. Oke, dengan Ibu siapa maaf? Ibu Siti Nurjana. Tadi apa Bu akhlak Rasulullah yang harus kita pegang Bu? Lemah lembut dan kasih sayang. Betul apa betul? Masya Allah. Ini Ibu mudah-mudahan bisa dibaca ya. Nanti mudah-mudahan Ibu bisa hafal juz 30. Amin ya Rabbal. Monggo silakan. Yuk kita baca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Baik, cukup sekian dan demikian tausiah dari saya bagi Bapak Ibu yang ingin bersilaturahmi lewat media sosial. Saya punya channel YouTube kajian kontemporer namanya Rahmat Handoko. Instagram saya namanya Rahmat Handoko. Mohon doanya habis ini saya langsung terbang ke Kalimantan. Dari Kalimantan ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Sulawesi, dari Sulawesi ke Lampung, Lampung ke Palembang. Dalam rangka tablik akbar Maulid Nabi, itu pun kalau ada yang ngundang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.